Yuk, balik lagi di berita gulat BM Wrestling. Hari ini beritanya nggak terlalu banyak karena memang bahasanya lumayan panjang dan lumayan ya bisa dibilang ini menarik lah buat kita obrolin secara lebih lama gitu ya dibandingkan kayak berita-berita kemarin tuh yang cuma 3 menit, 2 menit, bahkan ada yang semenit ya waktu pertama itu. Aduh, itu bentar banget. Tapi hari ini lumayan banyak berita, lumayan banyak, lumayan tebel lah beritanya. Jadi harus kita bahas secara lebih detail. Oke, yang pertama kita langsung aja AEW. Kenapa? Jadi mantan pegawainya, mantan pekerjanya 3 orang itu Kevin Kelly, Brandon Tate dan Brent Tate itu menggugat AEW dalam gugatan class action atau gugatan perdata ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, 3 orang ini adalah 3 orang yang dipecat oleh AEW pada bulan April. Awalnya memang belum ada ini ya, belum ada kejelasan gitu ya. Jadi kayak ini orang kenapa gitu. Kayak orang tuh sebenarnya pas awal tuh mau pertanyakan nih kenapa The Boys tuh gak pernah tampil lagi di AEW gitu. Karena kan si Dalton Castle tuh kan masih di AEW ya. Dalam artian sih dia emang lebih banyak di Ring of Honor gitu. Tapi kan maksudnya tuh secara tidak langsung kan berarti Dalton Castle juga kan kontraknya sama AEW gitu. Dan biasanya Dalton Castle itu selalu ada The Boys, itu si Brand dan Brandon Tate ini. Nah tapi waktu itu udah beberapa lama, jauh sebelum pemecatannya itu, mereka berdua nih kok nggak pernah muncul lagi gitu loh, nggak pernah diperlihatkan lagi bareng-bareng atau gimana gitu. Makanya kan waktu itu setelah pemecatannya si The Boys ini malah jadi bikin ada badut-badutan lagi yang semodel sama The Boys gitu. Nah sehingga ini kan jadi pertanyaan juga ya, kenapa sih emang The Boys kemana gitu. Ternyata mereka dipecat. Dan menurut Tony Khan, alasan pemecatannya The Boys ini dikarenakan mereka itu melakukan ya pokoknya tidak menjalankan kontrak mereka dengan baik. Dimana waktu itu ada beberapa show yang memang dari pihak AEW diminta ke The Boys itu untuk datang. Karena memang di plot ya harus siap lah pokoknya. Posisinya harus siap di sana, tapi ternyata mereka nggak datang. Sehingga ya karena tindakan indisipliner seperti ini, menurut penjelasannya Tony Khan, maka dipecatlah si The Boys itu. The Boys gak terima. Nah kok saya dipecat gitu? Nah kok kita dipecat? Kok kenapa sih begitu? Tindakan ini tidak profesional gitu. Di mana ya? Satu, mereka itu udah mengusahakan untuk datang. Terus sudah menjelaskan semua kronologi, semua yang terjadi di AEW sana. Ya pokoknya yang mereka alami ke AEW itu udah dijelaskan. Oh ini kita begini gitu. Itu udah dijelaskan secara mendetail. Dan bahkan salah satu yang mereka rasakan itu adalah ini nanti akan kurang lebih sama dengan poinnya Kevin Kelly ya tuntutannya. Jadi si The Boys itu digolongkannya sebagai freelancer atau pekerja independen gitu. Jadi ya bukan dianggap sebagai pekerja, bukan dianggap sebagai bagian dari AEW, tapi cuman sebagai orang yang bekerja sama dengan AEW. Makanya ini jadi pertanyaan juga gitu buat The Boys tuh kayak kok bisa begitu gitu. Nah itu yang The Boys. Kevin Kelly itu beda lagi urusan awalnya, tapi endingnya nanti kurang lebih sama. Nah, jadi kalau Kevin Kelly itu gara-gara waktu itu di salah satu server Discord, ya pokoknya yang ada dianya lah. Nah, Kevin Kelly itu kayak minta support gitu ya ke AEW, terus juga sama spesiali ke partnernya dia, yaitu Ian Riccaboni. Itu partnernya dia waktu jadi komentator di Ring of Honor sampai sebelum dia dipecat ya. Nah, waktu itu dia minta juga ya, saya punya film nih, kayak gitulah. Saya punya film, bisa kali disupport gitu ya, karena kan saya juga di AEW nih. Judulnya adalah The Sound of Freedom. Nah, cuman waktu itu dia nggak direspon. Jadi malah kayak seakan tuh direndahkan gitu si permintaannya dia buat minta disupport gitu dari AEW. Bahkan si Ian Riccaboni itu bilang,
Filmnya ini film kanon, Pak. Kanon. Nah, apa kanon? Pakai Q ya, tulisannya Q gitu. Kanon tapi pakai Q. Itu apa? Jadi saya baru tahu juga. Kanon ini adalah sebuah gerakan, ya pokoknya kalau di Google-nya dituliskan sebuah gerakan konspirasi sayap kanan yang spesifiknya itu dilakukan oleh para pendukungnya Donald Trump. Gitu katanya. Sehingga menurut si Ian Riccaboni, apa yang dilakukan oleh Kevin Kelly ini cuma bagian daripada dia sebagai seorang aktivis, sebagai seorang penyuara gitu ya, untuk kegiatan politik Donald Trump. Sementara menurut Kevin Kelly, enggak kok, saya enggak begitu. Saya emang cuman punya film, terus saya pengen promosiin. Bisa kali dibantu gitu. Gitu kan. Nah, itu yang dia utarakan. Karena kan dia gak terima ya. Nah, dia gak terima. Terus dia tuh kayak dia pengen memberitahu gitu langsung ke Ian Riccaboni itu. Mas, sebenarnya gak gini loh gitu. Dia pengen ngejelasin lebih banyak gitu ya soal urusan ini, tapi memang gak direspon katanya sama Ian Riccaboni. Dia udah coba nge-reach out gitu, tapi gak dapat respon. Terus juga dan endingnya AEW memecat dia gitu karena masalah itu. Karena katanya sebelum diabaikan itu, keduanya emang sempat ribut dan meledak katanya. Nah sekarang posisinya mereka bertiga ya, karena tadi yang The Boys itu kan 2 orang. Mereka bertiga ini nanti mau menggugat AEW dalam gugatan class action, atau gugatan perdata lah. Jadi gugatannya sudah diajukan, sudah dituliskan, kurang lebih laporannya itu sebanyak 41 halaman dan ditangani kuasa hukumnya oleh Stephen P. New. Teman-teman tahu gak sih siapa Stephen P. New? Kalau misalkan teman-teman gak tahu, Stephen P. New ini adalah memang pengacara atau kuasa hukum yang memang cukup sering berkecimpung di dunia gulat. Dan salah satu yang dia tangani kasusnya adalah kasus si Empang. Kalau misalkan teman-teman gak tahu, dia adalah yang menangani kasusnya si Empang. Jadi waktu itu, dia itu memang kuasa hukum pribadinya si Empang ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, si Empang itu kalau misalkan konsultasi hukumnya pasti ke dia. Makanya jadi ini tuh kesannya itu kayak memang si Stephen P. New juga punya misi yang sama, pengen nyerang AEW gitu di sini. Jadi Kevin Kelly sama The Boys ini kan dia kesal sama AEW. Kemudian ada yang mau menangani siapa? Stephen P. New, karena Stephen P. New punya pengalaman bertarung dengan AEW di pengadilan. Sehingga ya sekarang pertanyaannya, apakah ada penyelesaian yang cenderung menguntungkan Kevin Kelly dan The Boys atau malah jadi menguntungkan AEW? Nah saya nggak tahu, kan belum jalan juga ya. Cuman memang sudah diajukan ya gugatannya, dan kasus persidangan pertamanya itu nanti akan diadakan pada 15 November. Kita nggak tahu update-nya seperti apa, tapi nanti kalau ada update yang lebih jelas, yang lebih pas, nanti kita coba update ya. Nah makanya kalau teman-teman nanyain update Vince McMahon dengan Johnny Elgran gimana? Nah saya belum mau bahas karena memang itu panjang banget. Karena emang progresnya sudah berjalan nih, tapi sampai sekarang kita belum tahu jawabannya seperti apa, kepastiannya seperti apa. Itu nanti kita harus update lagi bareng-bareng gitu. Karena memang udah ada kesaksian dari beberapa pihak soal baik dari Vince McMahon maupun dari Johnny Elgran-nya gitu. Itu udah cukup panjang lah. Nah terus ini ada respons juga nih soal kasus ini dari siapa? Dari Jim Ross. Ya kita semua tahu lah. Good old JR, Jim Ross ya. Itu dia adalah seorang komentator legendaris dan sekarang masih di AEW. Dia sendiri udah bilang sih dia bakal pensiun di AEW, gak akan pindah lagi kemana-mana. Cuman kalau misalkan masih berkecimpung di dunia gulat ya, dalam kapasitas terbatas dia masih mau aja gitu. Jim Ross ini bilang di podcastnya dia. Jadi di podcastnya itu dia bilang gitu soal kasus ini, di mana ya dia tuh gak terlalu suka dengan segala tuntutan-tuntutan seperti ini. Nah, bukan karena dia membela AEW, tapi karena seakan-akan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kemungkinan besar motifnya adalah ya mereka itu cuma pengen ganti rugi, cuma pengen menuntut AEW keluarin uang buat mereka gitu, kayak gitu, dan ingin menjatuhkan fame-nya.
saya di sini sih sependapat ya dengan apa yang dikatakan oleh Jim Ross, karena gugatan perdata itu memang dari yang saya ketahui progresnya tuh lama banget. Nggak akan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tuh nggak akan beres. Pasti lama. Bisa makan 1 tahun, paling cepat 1 tahun mungkin. Bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin lebih. Nah itu nanti akan merusak reputasi secara perlahan. Dan menurut Jim Ross lagi, apa yang dilakukan oleh Kevin Kelly dan juga The Boys itu secara tidak langsung yang membunuh mereka sendiri. Dalam artian modal yang akan mereka keluarkan itu jauh lebih cepat habis daripada modal yang akan dilakukan yang akan dikeluarkan oleh Tony Khan untuk merespon lawsuit ini. Dan saya setuju lagi karena memang lawannya kan korporat ya, lawannya korporat besar, sehingga kalau misalkan kita adukan individu melawan korporat, kalau misalkan individunya dia tidak kuat, ya pasti kalah juga gitu. Makanya di sini saya update-nya itu lebih ke gimana sih kelanjutannya dan seperti apa. Toh sebenarnya kasus-kasus class action seperti ini tuh sebenarnya nggak akan bertahan lama gitu. Kalau misalkan si pihak penggugatnya tidak bisa mengeluarkan uang untuk melanjutkan kasusnya, untuk melanjutkan sidangnya. Gitu loh teman-teman. Tapi nanti kita update lagi lebih lanjut ya soal ini, karena memang update-nya panjang banget dan gak akan beres-beres gitu kalau misalnya kita ngomongin satu kasus ini doang. Jadi ya nanti kita tunggu update-nya aja ya. Oke, berita kedua itu dari Hulk Hogan. Hulk Hogan dengan segala kontroversinya kita semua udah tahu lah ya, udah rahasia umum juga. Yang terbaru kan kontroversinya itu adalah hadir di kampanye Donald Trump. Waktu itu yang hadir itu kan Hulk Hogan sama Kane. Tapi kalau Kane wajar karena dia kan kader Partai Republik ya. Dan posisinya dia sekarang adalah wali kota Knoxville. Nah, wajar aja gitu kalau misalkan Kane hadir di sana. Tapi Hulk Hogan ini siapa gitu loh, kan kita nggak tahu ya. Ya sebenarnya ada 3 kan, ada Hulk Hogan, Kane sama Linda McMahon. Tapi 2 nama terakhir wajar. Kane itu posisinya sebagai wali kota Knoxville di Tennessee, di negara bagian Tennessee. Sementara kalau Linda McMahon posisinya adalah waktu itu kepala administrasi usaha lah. Kalau di kita mungkin posisi setara Menteri Koperasi dan UMKM. Sementara Hulk Hogan ini siapa guys gitu? Hulk Hogan ini siapa? Kita nggak tahu. Posisinya di situ ngapain? Jadi kan bingung juga gitu orang-orang. Kok ini Hulk Hogan? Jadi kayak seakan-akan membawa nama WWE buat dipakai kampanye gitu. Padahal kan enggak ya. Sebagaimana yang saya udah pernah jelaskan di videonya downfall-nya Big Bill lah karena kasus politik, karena politik praktis. Oke, nah kita ngomongin soal si Hulk Hogan. Kan dia hadir tuh di podcastnya Logan Paul ya, yang impulsif itu kan dia hadir di situ. Dia membuat beberapa pernyataan yang menurut saya sih ini cukup kontroversial. Yang pertama, dia adalah fans CM Punk. Ya ini sebenarnya wajar-wajar aja, karena apa? Menurut Hulk Hogan, CM Punk itu orangnya jujur dan dia ya, kalau misalkan orang nggak suka dengan kejujurannya dia, ya udah, dia nggak peduli, sama yang penting apa yang dia omongin sesuai dengan apa yang dia tahu. Dan Hulk Hogan suka akan hal itu. Kemudian yang kedua adalah menurut Hulk Hogan, fans gulat terlalu baik. Ya menurut dia katanya fans gulat itu terlalu baik karena ya apa yang dia lakukan, kesalahan dia, yang dia juga udah mengakui itu kesalahan dia gitu. Saya tuh nggak pantas ngelakuin hal itu. Itu menurut dia fans gulat tuh banyak yang udah maafin dia gitu. Makanya dia bilang fans gulat itu terlalu baik dan terlalu menyayangi dia lah dalam tanda kutip ya. Terus yang terakhir, dia bilang di WCW dan di WWE dia itu tidak pernah menggunakan yang namanya creative control. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Karena apa ya? Apa yang dia lakukan tuh sebenarnya ya emang bagian dari dinamika bergulat aja gitu. Dinamika dia sebagai pegulat profesional. Jadi ya itu nggak tahu gitu siapa yang mengontrol itu. Dia mengakui ada creative control dan ada penawaran itu ke dia, tapi dia nggak ngambil. Jadi dia itu tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada yang namanya backstage politik, manuver politik yang dilakukan oleh Hulk Hogan. Ya ini sih
nggak pakai. Nah ini sih sebenarnya kita juga nggak tahu ya, apakah apa yang diomongkan oleh Hulk Hogan itu fakta atau tidak atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Karena memang kejadiannya sudah sangat lama dan kalau misalnya kita track back lagi juga agak ribet ya karena keterbatasan dokumentasi dan lain sebagainya. Tapi yang seenggaknya menurut Hulk Hogan dia tuh nggak melakukan hal itu, ya udahlah. Nanti kan soal itunya, soal siapa salah siapa benar nanti dibuktikan saja ya sama Hulk Hogan gitu, dan nanti orang-orang yang terlibat di sana. Oke, yang terakhir mungkin teman-teman udah tahu, tapi saya beritanya agak lama, yaitu Scott D'Amore. Teman-teman tahu mungkin Scott D'Amore siapa? Dia adalah mantan CEO, ya pokoknya mantan eksekutif produsernya Impact Wrestling atau TNA. Jadi dia yang revive kembali jadi nama TNA, tapi belum sebulan dia dipecat sama Anthem Sport sebagai yang punya Impact Wrestling. Ya kalau kata saya sih ya udahlah ya. Sebenarnya saya tuh pengen bahas itu waktu itu topik soal ini, tapi nanti kita coba bahas di topik terpisah aja ya. Karena saya pengen bahas dinamika TNA dari awal dibangkitkannya kembali sampai ke sekarang gitu. Karena kan ada pasang surutnya tuh, meskipun progresnya sekarang udah mulai positif banget. Nah Scott D'Amore itu kan dipecat ya. Terus dia itu membuat sebuah gebrakan yang baru saat ini. Yaitu apa? Jadi dia akan membangkitkan kembali perusahaan lama, perusahaan regional yang ada di Kanada. Itu namanya adalah Maple Leaf Pro Wrestling. Show-nya akan diadakan di bulan depan tanggal 19 sampai 20 kalau nggak salah. Jadi dua hari show-nya. Dan dia sudah confirm, sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak 2 bulan yang lalu. Yang pertama kali publikasi ya. Kalau misalkan persiapan benerannya mungkin jauh sebelum itu. Dari awal dia take over dan lain sebagainya gitu. Karena memang dia mengakui sudah cukup lama juga. Tapi memang movementnya setelah dipecat dari TNA. Jadi si Scott D'Amore itu dia sudah menyiapkan segala sesuatunya dan langsung tidak kaleng-kaleng komentatornya adalah dua nama yang terkenal. Siapa? Mauro Ranallo dan Don Callis. Kita semua udah tahu lah, dua nama ini adalah dua nama yang cukup besar gitu ya sebagai komentator di masing-masing. Mauro Ranallo sempat ya beberapa kali show MMA, boxing, dan terakhir itu terakhir itu yang cukup ikonik itu di WWE. Lebih tepatnya dia menjadi komentator di turnamen Cruiserweight Classic dan juga SmackDown di tahun 2016 sampai 2017 dan NXT. Ya, itu tuh Mauro Ranallo tuh pengalamannya itu yang cukup terkenal gitu ya, yang cukup gampang dikenal lah sama kita. Terus Don Callis ya sekarang di AEW jadi manajer, dan bahkan dulunya Don Callis adalah eksekutif vice president dari Impact waktu udah dibeli sama Anthem gitu ya tahun 2018-19 lah. Kayak sampai sebelum kerja sama AEW, Don Callis itu posisinya adalah eksekutif vice producer. Tapi setelah kerja sama dengan AEW dia cabut dan pindah ke AEW. Ya udahlah, karena posisinya juga lebih ringan ya. Jadi lebih enak mungkin buat dia gitu dibandingkan jadi EVP. Dan posisi dia juga waktu itu jadi komentator juga sih di Impact. Nah itu komentator tuh udah 2. Terus yang terbaru adalah sudah ada satu nama yang dikunci untuk bertanding di sana, yaitu Giselle Shaw. Giselle Shaw mungkin teman-teman ada yang bilang kurang suka atau bagaimana ya karena nonton TNA dan lain sebagainya, atau nggak tahu juga, tapi ya udah nggak apa-apa. Giselle Shaw ini dia cabut karena memang dia merasa sudah tidak nyaman ya di TNA, dan dia memang langsung gabung ke Maple Leaf karena memang dia cenderung orang yang pro sama Scott D'Amore gitu dalam kasus ketika dia dipecat gitu. Sehingga ya wajar lah ketika Giselle Shaw minta keluar terus langsung masuknya ke Maple Leaf Pro Wrestling. Tapi katanya tidak menutup kemungkinan ambil ke perusahaan yang gede juga kayak AEW, WWE dan lain sebagainya ya. Ya itu aja dulu sih buat berita hari ini. Panjang kan beritanya. Ya udah, silakan teman-teman kalau ada yang mau komen soal berita, soal
bahasan-bahasan yang sudah diberikan, silahkan tulis di kolom komen. Like dan share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MWF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.